Hai semua, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini aku mau bagikan resep kue kering lagi. Kali ini aku bikin kue kering Nutella cookies KW ya teman-teman. Ini tanpa menggunakan cetakan, jadi hanya menggunakan sendok takar seperti ini untuk membuat motifnya. Kenapa aku bilang Nutella cookies KW? Karena di sini selainya aku pakai selai coklat tulip ya, bukan Nutella. Tapi untuk hasil dan rasanya ini nggak kalah enak kok. Nah, buat kalian nih yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu serta nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami. Yuk langsung aja kita ke cara membuat. Langkah pertama, di sini aku masukkan 200 gram butter margarin, aku pakai Royal Palmia, kemudian tambahkan dengan 40 gram gula halus. Kalau suka manis boleh ditambah ya teman-teman. Ini diayak dulu biar tidak ada gula yang bergerindil, karena biasanya gula halus suka bergerindil seperti ini teman-teman. Selanjutnya ini kita aduk dulu. Nah, ini aku pakai spatula aja ya teman-teman, karena nggak terlalu banyak. Pakai mixer juga boleh, tapi untuk mengaduk menggunakan mixer disarankan untuk sebentar aja ya, jangan terlalu lama biar adonannya nanti nggak melebar. Nah, kalau margarinnya udah lembut seperti ini, selanjutnya tambahkan dengan 1 butir kuning telur, kemudian ini kita aduk, kita campur sampai rata sebentar aja ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan bahan kering. Di sini aku tambahkan dengan 40 gram tepung maizena dan 2 sendok makan susu bubuk. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur, ini kita tambahkan tepung terigu sebanyak 270 gram. Sambil diayak ya teman-teman, biar gak ada tepung yang bergerindil. Kemudian ini kita lanjut aduk kembali. Aku aduk menggunakan spatula dulu. Jika dirasa sudah mulai susah dan berat diaduk menggunakan spatula, ini boleh lanjut aduk menggunakan tangan ya teman-teman. Dan untuk mengaduknya cukup sampai tercampur rata, sampai adonannya tidak menempel lagi di wadah ya teman-teman. Nah, sampai seperti ini udah tercampur dan udah kalis. Selanjutnya yang terakhir ini kita tambahkan dengan 50 gram meses seres. Untuk mesesnya ini sebelumnya aku masukkan ke dalam kulkas ya teman-teman, biar lebih padat atau lebih keras, jadi nggak mudah hancur saat kita aduk seperti ini. Nah, kita campurkan sampai rata ya. Jika sudah rata seperti ini, selanjutnya bisa kita bagi-bagi adonannya. Di sini aku pakai sendok takar seperti biasa, ukurannya aku pakai yang 7,5 mili. Lalu kita bulatkan dan pipihkan seperti di video. Kemudian beri motif menggunakan sendok takar. Ini aku pakai yang kecil ya teman-teman, yang ukuran 1 mili. Dan bagian tengahnya kita tekan, nanti kita beri isian selai ya. Nah, ulangi prosesnya sampai semuanya selesai dan loyangnya terisi penuh. Nah, ini aku udah dapat 1 loyang penuh. Selanjutnya mau aku oven terlebih dahulu. Ini kita oven menggunakan suhu 150 derajat, api atas bawah kurang lebih selama 20 menit. Nah, kalau udah 20 menit ini kita angkat dulu. Kemudian bisa panggang sisa adonan yang lain ya. Kalau sudah mulai hangat, ini boleh kita beri isian selai coklat di bagian tengahnya seperti ini teman-teman. Ini aku pakai sepuit ya. Untuk sepuitnya ini bebas mau bentuk apa. Di sini aku pakai sepuit bintang seperti ini. Nah, ini loyang yang kedua juga udah aku panggang selama 20 menit. Dan tinggal kita beri isian. Tuh.
Meskipun ini aku pakainya selai coklatnya itu bukan Nutella tapi pakai merek Tulip, tapi ini tetap cantik, untuk rasanya juga enak banget ya teman-teman, nggak kalah sama yang Nutella ya teman-teman. Jadi ini cocok banget buat kalian yang pengen bikin versi ekonomis ya, dan tanpa menggunakan cetakan. Nah ini kita oven lagi kurang lebih selama 15 menit atau sampai kuenya matang ya. Nah ini dia teman-teman, kuenya udah mateng. Aku dapat 2 loyang, masih ada 1 loyang yang aku oven ya teman-teman. Dari dekat tampilannya seperti ini teman-teman. Selainya ini mengeras ya, enggak lumer atau meleleh. Tuh ketika aku belah, kuenya ini sangat lembut dan juga lumer ya teman-teman, nggak keras. Ini rasanya enak, apalagi ditambah ada selai coklatnya seperti ini. Nah kalau udah dingin ini bisa kita susun ke dalam toples. Untuk satu resep ini menghasilkan 3 toples ukuran 250 gram. Tampilannya cantik ya teman-teman, meski nggak pakai cetakan. Di video kali ini aku mau bagikan resep kue kering lagi. Kali ini aku bikin kue kering yang super simple, cuma pakai 3 bahan dan tanpa menggunakan cetakan. Hasilnya ini cakep banget, walaupun nggak pakai cetakan ini bentuknya cantik ya teman-teman. Aku hanya menggunakan sendok takar seperti ini untuk membuat motifnya. Nah buat kalian nih yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu serta nyalakan notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami. Yuk langsung aja kita ke cara membuat. Langkah pertama, siapkan 160 gram margarin, kemudian tambahkan dengan 100 gram susu kental manis atau sekitar 3 saset ya teman-teman. Nah ini kita aduk, aku aduk menggunakan spatula aja ya teman-teman, karena ini enggak terlalu banyak. Kalau kalian mau mengaduk menggunakan balon whisk atau mixer juga boleh ya. Nah ini kita aduk sampai cukup tercampur rata. Setelah itu aku tambahkan pasta pandan secukupnya karena aku mau buat rasa pandan ya teman-teman. Dan biar warnanya makin cerah ini aku tambahkan 2 tetes pewarna hijau muda ya teman-teman. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata pewarna dan juga pastanya. Nah kalau udah tercampur seperti ini, lalu tambahkan dengan 240 sampai 250 gram tepung terigu. Di sini aku pakai protein rendah ya. Ini sambil diayak biar tidak ada tepung yang bergerindil. Nah ini aku masukkan sekaligus. Selanjutnya tinggal kita aduk dan campurkan sampai rata ya teman-teman. Nah biar lebih mudah saat mengaduk, ini aku lanjut aduk menggunakan tangan ya, karena kalau menggunakan spatula ini udah berat. Nah ini kita aduk sampai kalis atau sampai tidak menempel lagi di wadahnya seperti ini teman-teman. Nah ini udah kalis dan tercampur rata, tekstur adonannya sangat lembut. Selanjutnya tinggal kita bentuk. Aku pakai sendok takar ya untuk menakar adonannya. Ini sendok takarnya ukuran 7,5 mili. Langsung aja kita bulatkan seperti ini dan sedikit dipipihkan. Kemudian kita beri motif menggunakan sendok takar. Ini aku pakai sendok takar yang kecil ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian kita beri cekungan di bagian tengahnya, boleh ditekan menggunakan sendok takar seperti ini, atau kalian juga bisa menekannya menggunakan jari ya. Nah seperti ini aku contohkan lagi ya teman-teman. Ini untuk membuat motifnya itu gampang banget, tinggal kita tekan-tekan aja. Nah kalau udah tinggal kita beri sedikit cekungan di bagian tengahnya menggunakan jari. Kalau udah selesai, selanjutnya kita beri isian di bagian tengahnya. Di sini aku pakai selai stroberi. Boleh juga menggunakan selai coklat atau selai rasa yang lain ya teman-teman, sesuaikan dengan selera aja.
Selanjutnya ini tinggal kita oven ya. Untuk ovennya di sini udah aku panaskan terlebih dahulu kurang lebih selama 10 menit. Kita oven kuenya menggunakan suhu 150 derajat, apinya atas bawah kurang lebih selama 35 menit atau sampai kuenya matang. Nah, ini aku oven 2 loyang sekaligus, jadi nanti saat pertengahan waktu oven ini aku tukar posisinya ya. Nah, ini setelah kurang lebih 35 menitan kuenya udah matang ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita diamkan dulu sampai kuenya benar-benar dingin. Sebelumnya aku mau tunjukkan dari dekat hasil kuenya yang sudah matang seperti ini teman-teman. Motifnya tetap terlihat ya, dan ini selainya itu enggak lengket karena di bagian luarnya ini udah kering. Untuk rasanya kue ini wangi pandan dan susu ya. Ini cara buatnya gampang banget ya teman-teman. Kuenya juga rasanya enak, manisnya pas. Nah, kalau udah dingin ini bisa kita susun ke dalam toples. Untuk satu resep ini aku menghasilkan satu toples ukuran 500 gram. Jadi ini enggak terlalu banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari aku hari ini. Semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum.